Oke, selamat pagi menjelang siang, sahabat baking Nusantara. Jumpa kembali untuk awal minggu ini bersama Chef Lani Suchan yang tidak asing lagi tentunya. Dan hari ini kita akan membawakan apa, Chef? Nastar 3D. Nastar 3D. Nastar Apa itu 3D. Nastar 3D? Nastar 3D itu bentuknya kelihatan ya dari atas. Jadi pakai cetakan khusus ya, sahabat baking Nusantara, apa kabar? Salam sehat semua. Dan bagi yang menunaikan ibadah puasa juga kami mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya akan menjadi berkah. Baik ya, kita akan langsung mulai saja. Oke, kita pertama akan membuat nastarnya dulu ya. Iya. Kulit nastarnya. Iya. Oke. Bahannya apa aja nih, Chef? Bahannya nanti kita share juga, tapi di sini tentunya ada margarin ya. Margarin atau butter ya, Chef? Iya, ini margarin dicampur butter, kita kocok asal saja ya. Jadi nggak perlu Asal lembut sampai, ya, tidak iya, perlu terlalu mengembang. ya nggak perlu sampai fluffy ya. Kalau di negara yang dingin, di kota yang dingin kan butter suka membeku ya, mentega juga membeku. Kemudian kita bisa kocok dulu, dikocok, tapi kalau untuk nastar tidak boleh sampai terlalu mengembang. Asal lembut aja ya. Oke. Nah, gampang sekali ya, masuk. Nah, resep nanti kita akan tampilkan setelah tayang ya. Ya. Kemudian ada gula halus ya, dipakai sedikit saja. Asal yang nggak suka manis boleh di skip gula halusnya. Oke, gula halus diaduk dengan butter Dan margarin. margarin. Ya. Membuat nastar itu semuanya pasti bisa ya. Tapi kita akan memberikan tips ya. Mami akan memberikan tips yang lebih bisa dijual. Nah, ini masukkan Kuning telur. ya, kuning telur. Tolong dibersihkan sayang. Iya, kuning telur Pak ya, kita masukkan Tanpa putih ya. ya. Kemudian ini ada maizena, masuk ya, maizena. Kemudian ini ada custard, masuk. Ada susu bubuk, masuk. Nah, ini dia yang berbeda. Jadi kita memberikan keju crunchy ya, keju crunchy-nya seperti ini. Nah, bagaimana membuat keju crunchy? Nanti Mama akan berikan tipsnya. Sebenarnya sudah ada di YouTube ya. YouTube Bisa lihat di ya, YouTube-nya Lani Suchan. Lani Suchan sudah ada Membuat tips. keju crispy. Ya, ini sebanyak 50 gram. Nanti nastarnya itu bisa crunchy. Jadi keju crispy ini bisa dipakai di semua aplikasi cookies. Cookies. Nastar, kastengels ya. Agar cookiesnya tidak cepat melempem juga ya. Ya. Nah, ada nastar itu jenisnya yang lembut. Nah, seperti ini. Kalau nastarnya mau lebih Garing. iya, lebih renyah, boleh ditambah sedikit putih telur. Jadi dimakannya ada sedikit kecut gitu Ya, ya. tapi untuk nastar 3D kita lembut saja Lembut ya. ya, oke. Jadi putih telurnya di skip. Lalu terakhir baru terigu. Ya, terigu ya, sesuai di resep ini, jangan lupa. Terlupa. Ya, terigunya masuk ya semuanya. Iya, mau adonan banyak boleh menggunakan adukan tangan atau mixer, tapi perlahan saja ya. Adonan nastar ini bisa ditunda nggak, Chef? Iya, habis ini memang harus ditunda selama setengah jam agar penyerapan terigu dengan mentega itu maksimal. Oke. Kalau kita langsung kerjakan kan Terlalu lembek. lembut ya. Iya, terlalu lembut. Akhirnya nanti kita akan nambahkan terigu kan. Nah, tapi ketika setengah jam kemudian nastarnya jadi keras. Oh, karena dia menyerap terigu ya. Ya. Semakin menyerap. Nah, jadi biarkan nastar ini lembut. Ya, kita tutup ya dengan plastik wrapping. Nah, ini Mama sudah siapkan ya adonan yang sudah diaduk setengah jam lalu. Ini semua resep sama. Nanti setengah jam kemudian akan menjadi seperti ini.
Ya. Nah, ini boleh di mixer nggak sih, Mam? Kalau bikin ini? Iya, kalau banyak boleh, tapi pakai pedal. Ya pedal ya. Ya. Nah, ini kan udah jadi tuh ya, pasnya seperti ini. Ini masih terlalu lembut kan? Tapi kita tunda. Iya, nanti setelah tunda setelah setengah jam. Nah, jadinya Ya, seperti karena ini. lebih keras ya. Jadi dibentuk 3D, nggak lengket. Jadi kalau bikin nastar jangan terburu-buru menambahkan terigu ya, Mam. Betul. Nah, ini tutup ya supaya Tidak kering. kering. Oh iya, biasanya yang paling sering ditanyakan kalau adonannya nggak habis nih, misalkan kita nggak keburu selesaiin, gimana tuh, Mam? Selama masih punya lemari es tidak perlu khawatir. Jadi taruh di lemari es saja. Jadi adonan nastar ini seperti pie, ya. Memang disebut pineapple tart, ya, atau pineapple pie. Ya, ini kita simpan. Nah, sampai di sini boleh dibuka dulu ya sesi pertanyaan ya. Ya, kita happy sharing bersama Mami Lani dan Sandy Dio. Ya, silakan yang mau bertanya sahabat Baking Nusantara, mumpung kita bersama. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya dulu deh. Boleh, silakan. Mau bertanya apa? Kayaknya semua rahasianya sudah Mami wariskan. Mewakili para sahabat baking di rumah ya. Biasanya kenapa sih, Mam, kalau bikin nastar pada pecah-pecah? Pasti pertanyaan suka begitu. Iya, pasti ya. Itu sangat mendasar memang pertanyaannya, tapi kita kadang tidak ketebak ya. Kenapa pecah? Pecah itu sumbernya dari api. Oh. Ya, api yang Terlalu kebesaran. besar. Iya. Kalau api terlalu besar kan ada dorongan panas, pasti dia akan ke atas, meledak, pecah. Jadi api yang bagus itu 130 sampai 140. Oh, hanya 130 sampai Iya, 140 ya. 140. Mangkoknya Kalau 160 ya, kalau cookies biasa kan 100. Nggak boleh ya. Oh, berarti nggak boleh 130 sampai 140 ya. Iya. Diingat, dicatat. Tadi timbangan mana ya? Nih, Bu. Kenapa ya? Sekarang mama kalau cari barang nggak kelihatan, heran. Itu ada namanya sesuatu apa gitu istilahnya. Jadi yang dilihat jauh terus. Iya, selalu kalau yang dekat di mata tidak terlihat. Ya, nah ini ditimbang ya, kita akan lihat. Nah ini kan tolong Gitu ya. digeser aja ya ke sini, malah aja. Kalau digeser ke sana nanti malah lupa. Nah kita lihat ya, ini dia. Nah kita menggunakan cetakan ini mooncake ya, sekarang ini sudah banyak beredar. Jadi bentuk nanas ya, bentuk ketupat. Wah senengnya ya. Nanti bulan September kita ada festival mooncake ya, mooncake festival ya. Berarti mooncake-nya bisa bentuk nanas juga. Betul, bisa. Terus ada sesuatu banget lagi nanti mooncake-nya ya. Oh iya. Nah, mooncake apa itu? Walet. Nah, mooncake sultan. Mooncake sultannya sultan kerajaan. Nah, untuk nastar 3D bentuk ketupat ini ya beratnya 20 gram non. Kulitnya. Ya. Isiannya? Isiannya 10. 5 sorry. Tapi ada 2 ya. Nah, ini 20 gram. Nah, Mami contohin ya. Yep. Nih, begini nih. Biar bulat dulu, biar mulus. Kalau dia masih lengket berarti kurang terigu. Oke. Nah, jadi ini ada terigu yang buat untuk bedak. Nah, ini ya. Oh iya, biasanya gini, Mak. Tangan orang kan ada yang panas tuh. Pakai sarung tangan Pakai aja. sarung tangan ya. Nah, kalau yang tangannya panas, biasanya Iya. pegang adonan cepat berminyak. Iya, benar, ada benar. Ya, kalau adonannya keluar minyak, pasti akan Keras. pecah dan keras. Kenapa ya panas? Memang Bawaan orang. bawaannya. Iya. Ada tuh, bener ada beberapa, bukannya cerita saja. Dipegang bener, tangannya hangat. Nah, udah pakai sarung tangan aja dah. Chef mau nanya dong, Yes. kalau full butter atau mix dengan margarin itu apa pengaruhnya ke Iya, adonan ya? Chef? betul. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Betul. Mau jawab? Saya akan Belajar berusaha menjawab. Coba. Kalau salah, kami koreksi. Nah, ini masa ya udah 99% ilmunya masih salah. Ini basic mah tahu lah. Jadi
Kalau full butter, karena butter itu mengandung sedikit sekali air, jadi adonannya akan lebih rapuh, buyar gitu ya. Tapi kalau dicampur dengan margarin, karena margarin mengandung air, jadi dia dapat mengikat adonan. Jadi adonan kita lebih stabil, lebih kokoh. 100. Terus kalau mau butter saja? Nah, jadi mama ada tips lagi. Kalau kita menggunakan full butter, jadi harus ditambahkan sedikit cairan. Sedikit cairannya bisa berupa susu. Ya. Susunya susu apa? Susu evap boleh atau susu UHT. Iya, pokoknya ini susu ya. Ya, kalau yang nggak konsumsi cair, susu, yang tidak mengkonsumsi susu. Susu kedelai boleh ya? Susu kedelai bisa. Oke, Bu Kurnia udah terjawab ya pertanyaannya. Makasih Bu. Makasih Bu Kurnia. Hari ini kita ada kuis apa nih, Mam? Ada hadiah apa ya? Buku masih banyak nggak? Buku nastar? Oh, buku nastar. Ntar aja hadiah mah ya. kita fokus dulu ke Kita cek dulu nanti stoknya. Semoga masih ada. Nah, ini ada hijau ya, ada bagian hijau non. Nah, ini adonan nastar juga ya? Ya, adonan nastar yang sudah diberi pewarna hijau. Ini beratnya 10 gram. 10 gram. Ya, 10 gram yang kecil ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini juga diisi. Diisi nanas. Jadi nggak zong ya kalau digigit. Iya, kalau nggak ada isinya kan kosong. Begitu digigit zong gitu kan, kosong. Kalau orang Malaysia bilang kosong. Nah, ini kerasa nih ya, lembek ya. Kalau lembek ini takut melebar nanti kalau dipanggang itu harus dikasih tambahan terigu ya supaya dia tidak melebar ketika dipanggang. Nah, jadi ini beratnya sama ya, tadi 20 gram yang ini juga 20 gram. Untuk ketupat sama, untuk nastar nanas 3D, nah ini ditambah seperti itu ya, jelas ya. Nah, sekarang cara mencetak nih supaya tidak lengket. Ini ada terigu taburan di luar resep ya. Ini semua bisa dibuka, nggak mahal kan, cetakannya murah. Dah, kita masuk. Nah, untuk pemanggangan, kalau ukuran yang kecil harus sama. Satu loyang itu semua kecil ya. Ukurannya harus sama, jadi matangnya bareng. Nggak boleh ada yang nastar kecil, nastar besar, ntar matangnya nggak bareng. Nah, itu tupat. Nah, sekarang yang 3D ini ya, jangan lupa ya dibedaki dulu seperti ini. Nah, kita tinggal letakkan saja begitu. Nah, si hijaunya juga sama. Oke. Nah, sekarang kita teng. Nah, ini ada bedak. Nah, bedak biasa pakai kuas aja dibersihkan. Oke. Nah, cara memanggangnya kita temperatur 160. 130, sorry. benar. 130 ya. Nanti ketika selagi panas baru kita oles. Jadi dipanggang berapa lama dulu? 20 menit. 20 menit. Iya. Nanti selagi panas kita poles ya. Chef, ada yang mau nanya, apakah perlu dioleskan kuning telur sebelum atau sesudah? Iya. Jadi jangan dipoles masih mentah seperti ini. Harus kita panggang dulu 20 menit ya sampai dia matang. Panas-panas baru kita poles. Nanti setelah dipoles baru dipanggang lagi sebentar aja. Iya. Ya, jadi nggak boleh dari keadaan mentah dipoles ya. Kalau keadaan mentah dipoles, nanti akan lepas polesannya. Oke. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa polesan nastar saya suka lepas. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi dari mentah kalau dipoles juga ya ini rusak. Dulu ya, iya. Nah, ini akan dipanggang dulu ya. Panggang dulu 20 menit. 20 menit. Ya, tapi kita tidak akan boleh selama itu. Ya. Nanti mau dicontohkan cara molesnya kan? Oh iya. Dipanggang sebentar ya. Nanti kita kerjakan. Nah, ini yang sudah jadi
Jadi ini sendiri ya, ini sendiri dipanggangnya. Nah cantik seperti ini nastarnya. Kemudian ada kemasan khusus untuk spesial Hari Raya Idul Fitri. Nah kalau Hari Raya Idul Fitri spesialnya warnanya hijau. Ini cocok sekali ya, hijau kuning. Nah, kalau Imlek lebih ke merah. Kalau Natal merah kuning ya non? Iya. Merah kuning hijau. Iya. Merah kuning hijau. Nah, jadi warna 3 ini satu kesatuan. Kalau Hari Raya Idul Fitri hijau kuning, kalau Imlek merah kuning, kalau Natalan merah kuning hijau diambil semua. Oke. Chef mau nanya dong, itu nastarnya yang hijaunya berapa gram? Oh iya 10 gram. Ya isiannya kan 5 gram ya. Ya, yang hijau ini 10 gram. 10 gram ya kak. Ini diwarnai hijau aja, jadi adonan kita warnai hijau. Nah sekarang sambil menunggu pemanggangan. Chef, ada yang nanya, Ya. gimana supaya adonannya nggak lengket di cetakan? Jadi cetakannya di ini nih ya. Ini kan cetakan. Ini terigu di luar resep ya. Jadi di dalam resep nanti semua aja terigunya dimasukkan ya. Nah ini dikeluarkan dulu seperti ini terus masuk dulu. Jadi udah kena beratnya ya. Nah, kalau masih nempel berarti adonannya masih lembut. Tambahkan terigu lagi. Sedikit aja. Iya. Sebab adonan yang lembek nanti kalau dipanggang dia akan melebar. Jelas? Ya, sekarang kita bikin ini non. Polesan. Polesan. Ya, untuk polesan ini ya kita menggunakan kuning telur saja. Nah, ini putih-putih adalah kental manis. Susu SKM ya. Jadi ini kuning telur. Satu resep ini biasanya 3 butir habis nih. Ya, 3 butir. 3 butir kuning telur. Susu kental manisnya 1 sendok teh. Ya, kita aduk rata saja. Bagi yang jauh tinggalnya yang tidak mempunyai glazing nastar, polesan di sini sudah cukup. Kita bisa tambahkan pewarna kuning. Tapi bagi yang sudah mempunyai polesan nastar, ini hasilnya akan cantik ya, glowing. Jadi rahasia polesannya ada di sini. Ini kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh saja. Kalau untuk nastar yang hemat bagaimana? Tanpa kuning telur bisa ya. Jadi kita menggunakan putih telur dengan susu SKM tetap masuk ya ke dalam sini dan tambahkan ini. Jadi ini juga untuk nastar yang ekonomis. Glazing nastarnya sangat harganya terjangkau dan pemakaiannya hanya sedikit ya. Ini untuk nastar ekonomis. Jadi kalau tanpa kuning telur juga bisa ya. Tapi tetap harus ada SKM ya. Ya, harus ada SKM ya, susu kental manisnya dia di sini. Supaya dia lebih dark warnanya. Nggak terlalu bening ya. Ya, nah. Tambahkan susu SKM. Oke? Nah, sekarang untuk pewarna hijaunya, ini kan di sini ada ketupat lebaran ini nih. Nastar. Nah, iya tadi kalau ketupat kita nggak isi bagian hijaunya satu-satu ya. Iya, jadi hijaunya kita bagian atas saja, nggak usah sampai sekeliling pinggir. Nah, ini ada pewarna hijau dan susu SKM, ya. Sudah, kita aduk rata saja seperti ini. Nggak usah pakai kuning lah ya. Hah? Kuning enggak, begini aja. Ini untuk tekstur dulu. Nah, ini boleh ditambahkan sedikit air, dikit non, air. Dikit saja ya, supaya dia tidak terlalu pekat. 1 sendok teh saja airnya. Jadi untuk pewarna hijau ditambah susu. Itu jangan ambil kamu. Nah ini. Ngomongin mau nanya Iya. dong, kalau resep ini kalau pakai butter full itu berapa mili nambahin susu UHT-nya tadi? Ya, bisa 25 ya. 25 mili ya, 2 sendok makan setengah. Jadi pasti deh nggak mawur. Mami juga suka ya.
untuk lebih sehat kan kita lebih mengkonsumsi butter ya, lemaknya tidak jenuh. Untuk sahabat kita tercinta ya, teman-teman yang terkasih, mami selalu full butter spesial. Tapi untuk dijual kan costnya tinggi ya, harganya pasti tinggi. Oke, apalagi nih, sekarang membuat keju renyah. Nah ini boleh Sementara banyak yang sudah tahu ya, penggunaan parutan ini spesial desain dari LSK, Lani Suchan Kreasi. Jangan salah beli ya. Nah ini diparut ya, parutannya akan hasilnya bulat. Misalnya ya, sekalian ya, peragakan banyak yang bertanya nih. Kemarin kita udah kasih tips membuat keju gondrong, terus juga keju ribbon. Nah, membuat keju gondrong diulang nih ya, repeat ya. Kita ambil dari selalu tepi sini. Nah ya, selalu dari tepi sini ya. Nah ini nih, kan bagus sekali. Ini spesial didesain untuk keju gondrong ya. Jadi keju gunakan max keju serbaguna. Kan ada yang merah ya. Keju yang tidak putus-putus. Iya. Jadi keju gondrong kita gunakan ini. Ini nggak usah keluar tenaga dalam ya. Nah, yang sedang lemes-lemes juga ya, ini mah kuat ya. Nah tuh. Jadi kita selalu memarut itu bukan dari sini, ya dari sudut-sudut. Nanti kan kalau dia sudah melebar lagi, ya sudah melebar habis, kita geser lagi, pasti dapat sudutnya. Nanti bongkahan ini akan menghasilkan bongkahan yang bulat, ya. Nah sekarang Sandy coba tips ribbon. Ini Sandy yang nemukan. Nah terus kejunya ini kita bisa letakkan di kue, ya tidak putus-putus. Nah ini keju gondrongnya. Kalau untuk membuat keju renyah, ini kita akan panggang temperatur 100 derajat saja. Biasa kalau di bakery ya kita mendapatkan keju yang sudah kering. Ya kering, terbungkus lama, lupa dipakai, itu jangan dibuang. Kita bisa menggunakannya sebagai keju renyah. Jadi nggak terbuang ya, nggak ada yang terbuang. Jadi kalau misalkan ada keju yang sudah lewat dari expired date, jangan langsung dibuang, Bu. Dilihat dulu ya, kalau dia belum berjamur, masih bisa digunakan, ya. Nah ini kan sudah ada bekas garisannya ya, tadi ya. Ini ya keju ribbon. Nah, sekarang keju ribbon pakai yang ini ya. Yang ini di tengah, yang jadi, lebar. Iya, yang lebar ini sebagai membuat keju ribbon atau coklat. Nanti kelas coklat ya kita tanggal 4 nih. Nah ini jadi ribbonnya. Oke. Nah ini dia. Lagi non. Nah, langsung kencang aja. Ada tekstur. Ada tekstur dulu ya. Kita buat tekstur dulu ya. Kalau polos aja juga boleh. Tuh. Bisa lihat di IG Mama ya, Lani Suchan, ada di sana videonya. Dan ini nanti tayangannya kita akan upload juga di YouTube. Nah ini ribbonnya ya, bagus sekali. Oke. Iya. Nah ini akan kita panggang selama 15 menit dengan temperatur rendah 100 derajat ya. Kemudian kita blender. Kita bisa simpen anytime kita mau pakai, ada ya kejunya. Jadi tidak ada keju yang terbuang. Nih kalau sisa-sisa begini ya, sisa marut-marut ini semua dikumpulkan. Nah, semoga semua sudah menjadi jelas ya untuk nastarnya. Kita buka sesi pertanyaan lagi ya. Mari es ya. Dengan mac cheese segalanya menjadi lebih mudah ya. Nah, ini dia, lihat, tidak melebar. Oatsnya masuk ya, Non? Ya.
Ini kita masuk ya ke oven ya. Nih warna hijaunya. Mestinya polesannya ada yang lebih halus lagi nih, yang kecil non. Oh kan. Mau nanya, Iya, dipanggangnya suhu berapa ya? iya 130 sampai 140. 20 menit dulu ya panggangnya. Iya, nah ini ya hijaunya kita begitu tuh. Nah ini dari sini ke sini supaya nggak belepotan. Ya kerjaan tangan nih, tapi kan sesuatu banget ya. Chef mau nanya doang. Ya silakan. Kejunya kenapa ya kalau disimpan di chiller itu sering bulukan? Oh, keju sering bulukan? Ya emang biasanya seperti itu ya, karena kan kandungan susu. Jadi kita ada batas waktu. Biasanya sih chiller. Kuat ya? Kuat. Sampai 1 bulan? Rasa apa? Dibungkus aja. Memang harus dibungkus plastik. Kalau nggak dibungkus mungkin dia lebih. Kalau yang buluk-buluknya bisa dibuang ya, jangan dibuang semua. Biasa dilihat buluknya warnanya apa. Kalau dia hitam atau merah itu memang harus dibuang. Tapi kalau masih kehijauan itu dikerok aja masih bisa dipakai. Emang ada beda Beda. keju, Itu jamurnya ya? Menurut pakar keju. Oh, menurut pakar keju, jamur merah dibuang Iya, berbahaya. kalau yang moldnya merah atau hitam, nah itu nggak bisa dipakai. Rasanya jamur Bahaya. warnanya apa sih? Hijau ya? Putih. Itu mah jamur buluk, itu apa yang masih baru kali. Nah ini ya, tuh. Jadi udah hijau, nanti kita poles dengan yang kuning. Nah, ini anak-anak dilibatkan nih, kan udah mulai libur ya, bunda-bunda, kakak-kakak. Kita karyakan ya tenaga-tenaga mungil kita, biar kreatif juga mereka, senang. Ini Sandy lagi kecil juga mami libatkan nih kalau pulang sekolah, inget nggak? Moles nastar yang udah bagian anak-anak dah. Iya. Satu lagi tuh kue jadul, kue bebek. Dipoles. Nah ntar yang bagian kuning juga dipoles ya. Nah habis ini kita polesnya 2 kali. Ya 2 kali. Mam, ini Iya. Kak Alisa Chan mau nanya lagi nih Iya. masih tentang jamur-jamur. Iya. Supaya tipsnya gimana sih biar nastarnya tidak mudah berjamur? Oh atau nastar, iya nastar yang berjamur. bulut-bulut? Nastar itu ya seperti ini ya, dipanggang harus lama ya, harus lama. Apalagi yang kandungan butternya tinggi, akan cepat sekali buluk. Ya, nastar, kastengas. Jadi dipanggang temperaturnya rendah 130, memanggang 45 menit. Minimal. Ya jadi nastarnya aman, nggak bulukan ya. Itu kurang matang biasanya. Dan waktu mengemas jangan lupa Ya. harus higienis. Higienis. Gunakan sarung tangan. Ya, jadi mengemas kemasan nih, biasanya nastar itu ditunggu dingin ya. Jangan tunggu dingin, ketika hangat-hangat kita sudah tata di toples. Terus biarkan sebentar, sudah suhu ruang semua, baru kita kunci. Ya. Ini udah 2 kali belum? Balik lagi ya? Ya 2 kali. Ada apa? Ini poles sedikit aja, biar mengkilap sekali aja bagian hijaunya. Nah, jadi nanti hasilnya juga mengkilap sekali saja. Chef mau nanya, Iya, silakan. panggang nastarnya pakai api apa ya, Chef? Oh, kalau di listrik ini sih api atas bawah. Kalau di oven deck juga api atas bawah. Tapi oven gas yang biasa api bawah saja. Ya, perlahan saja ya, nggak pecah tuh. Ya, nggak pecah, nanti dimakan nastarnya juga nggak keras. Dan ini kita pastikan sampai kering betul baru boleh di oven. Jadi kalau masih basah ya, seperti ini basah tuh, nggak boleh di oven. Jadi nanti apa tadi berbulu-bulu, iya, berbulu-bulu. Jadi lagi moles juga ya, polesannya ringan saja nih. Ya, polesannya jangan ditotol-totol gitu ya, dipoles aja gitu. Nah, ini boleh kok dipoles gitu tuh. Kan udah kering. Nah, gitu ya, ringan-ringan saja ya.
Nah, tunggu kering baru boleh. Oke, ini kita akan panggang lagi loh, ya. Selama kira-kira 20 menit lagi. Jadi total 35 sampai 40 menit.